lagi ke Yamaha Riders. Kali ini kita bakal sedikit ngulas dan wawancara sedikit sama rider Yamaha R25. Perkenalan dulu Om. Ya. Siapa namanya nih? Nama gua Euro Lendra. Bisa dipanggil Euro sih. Ya. Basic dulu deh. Lu suka balap itu dari kapan? Gua suka balap itu gua dari punya motor R25 nih ya. Dari 2014. Terus kan Agustus kan gua punya motornya Oktober. Terus ikut komunitas ada event YSR 2015 mulai terjun lah seri 3. Berarti lu ikut balap itu pertama itu di YSR? YSR seri 2 ding, bukan seri 3, seri 2. Belum ada event-event sebelumnya nih selain Belum YSR? sama sekali. Oh, belum sama sekali. Bisa Jadi, dibilang bener dari nol. Nah, kalau YSR sendiri lu masuk di kelas apa nih? Gue dulu R25 kelasnya exhibition, pemula ya. Kalau sama yang gua tahu itu beginner, ada bedanya atau sama aja? Exhibition itu kalau tahun awal-awal itu nggak ada beginner ya, jadi ada form B utama sama exhibition. Kalau sekarang kan karena banyak kan jadi ada beginnernya. Oh, berarti beginner itu sebenarnya cuma evolusi dari exhibition aja? Ya, evaluasi dari exhibition supaya ada hadiahnya. Kalau dulu exhibition cuman ya dapat menang, dapat merchandise aja lah. Oh, cuman istilahnya Buat latihan tapi lebih resminya ya, aja. lebih resmi. Nah, kalau motor lu sendiri nih, speknya itu yang udah dipakai apa aja? Yang dulu apa yang sekarang nih? Ya boleh cerita dari dulu lah, dari dulu. Sebelum evolusi ke sekarang. Dari evolusinya motor. Kalau motor dulu pure waktu pertama kali turun balap motor nggak diapa-apain. Mau balapan masih pakai lampu, cuman di stikerin, di free. Jadi cuman knalpotnya pun juga knalpot lokal lah ya. Masih belum pakai yang branded sekarang nih. Ya. Jadi dari itu nyobain tahap lah ya. Bertahap. Cuman ban tetap satu pakai yang slick. Di situ. Karena recommendednya kalau buat di sirkuit ya lebih slick. Kalau misalnya kita mau punya budget yang lebih bisa pakai yang Pirelli yang mahal gitu. Kalau selain part standar nih, part tambahannya apa aja nih? Ada apa enggak nih? Kan ini semakin tahun kan semakin bertahap nih, semakin upgrade. Sempat pasang shock, olin, cuman terus dapat suara sih tapi. Lanjut. Lalu olin, cuman rasa stok bawaannya ini lebih kompetitif karena udah dimodifikasi lah ya. Berarti stoknya ori cuman di sedikit modifikasi. Jadi supaya kan berat badan gue sekarang 93. Oh, berarti bobot itu cukup berpengaruh lah ya. Pengaruh dengan posisi, dengan kendaraan, dengan ini. Kan teman-teman kan mungkin rival yang lain kan beratnya 80, 70, ada yang 50. Nah, gue beratnya bandingin aja 50 sama 90, beda 40 kilo. Hampir 50% lah ya. 50% lah ya. Cuman di sini kompetitifnya gue gimana caranya bisa kompetitif di lintasannya lah ya. Nah, kalau untuk balap sendiri kan ada sebagian istilahnya yang emang dana pribadi dan sponsor. Kalau lu sendiri lebih prefer kemana nih? Gue sih basicnya sih ya dari dana pribadi, karena kan gue daripada gue balapan di jalan nggak jelas, Monasco lah. Nah tuh dengar tuh, daripada lu rebah-rebahan di jalan malah ngerepotin ya, pengguna gue juga dulu nyobain di Monasco, tapi apa sih yang lu dapat tuh cuman ya gitu doang ya. Kalaupun amit-amit kenapa-napa malah repot sendiri ya, bayarin diri sendiri dan orang lain gitu lah ya. Tapi sejauh ini apa udah ada brand masuk atau masih ada lirik-lirikan buat ke brand lain ya? Mana? Sejauh ini sampai saat ini dari 2015 lu turun balap pertama sampai sekarang itu udah ada brand atau belum nih kira-kira? Gua sih dari pertama keluar masuk komunitas ya, makanya ini komunitas gue yang kedua. Pertama gua di salah satu komunitas, dia nge-branding macam-macam, ada dapat knalpot, dapat stiker, full body. Nah sekarang itu juga dulu kan dikasih, kalau sekarang sambil nyari aja. Oh iyalah ya. Jadi nggak cuma dikasih, kita juga. Nah kalau masalah klub atau komunitas yang sekarang ini lu ada di komunitas mana? Oh yang sekarang ini di YROI Jakarta Center. Jadi kira-kira berarti kalau ada pengguna R25 juga nih mau masuk ke sini gimana tuh, bisa? Nah, bisa banget.
syaratnya cuma gampang, punya R25 untuk daftar doang. Jadi nanti bisa ngubungin humas di IG juga ada Yeroi IG-nya Jakarta apa? Chapter, Yeroi_Jakarta Chapter. Di situ ada info buat apa? Buat humasnya, nanti bisa diarahin domisilinya di mana. Jadi misalkan domisilinya di Jakarta Selatan, nanti bakal diinfoin ini ada koordinator wilayahnya Jakarta Selatan. Oh, berarti udah terkoordinir lah ya. Ya, ada wilayah. koordinirnya masing-masing. Jadi setiap bulan itu ada kali ngobrol di Jakarta. Iyalah, iya. Nah, jadi nanti rame lah ketemu teman-teman yang lain. Jadi nggak cuman kita punya motor dianggurin doang di rumah, Iyalah. samori doang, nggak. Jadi Bisa. hitung-hitung latih skill lah ya. Latih Daripada skill. ngebut-ngebut di jalan. Ngebut-ngebut jalan. Di komunitas bisa kenal orang banyak, bisa Nah, relasi lebih relasi banyak lagi. Nah, kalau di Yeroi sendiri ini dia emang satu induk aja atau ada divisi racing, divisi touring, divisi ini ada dibagi-bagi atau enggak nih? Tetap dibagi-bagi. Ini per wilayah ya. Balap aing nih. Per divisi ada per chapter Oh. punya divisinya masing-masing. Cuman nasionalnya punya divisi juga. Dia menaungin setiap touring, setiap racing gitu. jadi ada divisi-divisi tertentunya. Jadi ada setiap wilayah, misalnya di Jakarta, di Semarang, di Bandung. Kan ada Yeroi juga misalkan. Nah, Itu ada divisi-divisinya sama kayak nasional. Jadi langsung informasinya cepat. Tidak ada apa-apa, update terbaru, info produk terbaru, event-event terdekat. jadi lebih terkoordinir lah ya. Ini jadi lebih cepat, lebih kita bisa kenal orang banyak lah. Iyalah, relasi juga makin enak. Nah, selain tadi Pak, kira-kira budget yang lu keluarin nih untuk sekali maintenance motor ini, misalkan sekali latihan atau sekali race? Nah, kalau gue sih pribadi, ini kan gue berdasarkan dari hobi ya. Jadi pasti kan gue pasti 75% biaya pribadi. Sisanya kalau ada sponsor ya syukur, kalau enggak ya udah. Jadi sambil ngedayung dulu lah ya. Ngedayung, minum air lah. Iya, Jadi betul. 70% kalau kita latihan nih, misalkan kayak hari ini latihan minimal budget keluar untuk latihan itu 800.000. Itu untuk Itu untuk apa aja? Untuk bayar pendaftaran di sirkuit, masuk sirkuit kan 600, sekarang naik sudah naik. Terus bensin sama makan konsumsi. ya itu aja Jadi paling. itu aja udah kelihatan. Nanti kalau misalnya yang lain-lain, misalkan storing, mekanik, ya itu hitung sendiri lah, bisa Itu berderet di belakang aja. di belakang. Jadi patokannya paket murah meriah 800.000 lah gitu. Udah bisa lah ya. Udah bisa, Lu ngerebah miring-miring di Sentul ini udah bisa lah. Lu bisa. Gue tadi cuma 1 jam gue udah nemuin 30 kilo muter di sirkuit. Dan yang gue pengen tanyain banget, ini 600 itu lu di limit kira-kira cuma dapat jatah 2 jam nih atau 3 jam. Berapa lama tuh? Enggak, tergantung pengelolanya. Kan hari ini tadi ada mobil nih. Mobilnya jadi ya kita sejam itu aja, nanti saya jam 4, jam 3, jam 4 bagi 2 berapa jam tuh dari jam 9. Dibagi-bagi aja berarti. Bagi-bagi aja. Kita pokoknya ya 1 jam lah orang muter di sirkuit udah capek lumayan lah ya. Ya, pemanasan dulu lah ya. Pemanasan, nanti nge-push waktu habis makan siang, habis sebelum makan siang mulai tuh lifting serius. Emang biasanya latihan itu per berapa periode nih? Misalnya sebulan sekali atau gimana? Nah, kalau gue pribadi sih, gue biasanya latihan itu, misalnya besok nih ada event terbesar Yamaha, misalkan Sanderes jadi digelar. Biasanya gue sebulan sebelumnya gue udah latihan. Jadi gue kasih jeda sebulan gue buat ya kan gue ada kegiatan yang lain, Ya. jadi biar ada biar bagi-bagi lah ya. lagi. Kalau biasanya kalau emang kita ngejar prestasi, biasa 2 minggu sebelum event full, bisa seminggu 2 kali. Jadi 3 begitu kali. udah waktunya udah mau deket baru lebih Baru digeber lagi. digeber lagi. Tapi yang rutinnya mungkin ya sebulan sekali cukup lah ya. Bulan sekali cukup. Ini aja dari kemarin corona baru 3 bulan baru ini lagi latihan lagi. Nah, itu yang gue mau tanyain masalah corona. Nah, Semenjak adanya corona ini kan istilahnya lu latihan jadi terganggu lah ya. Nah, Yang biasa jadwal sekian ternyata cuma sekian. Itu ngeganggu performa waktu di lintasan nggak? kalau tergantung ya, kita balik lagi ngejarnya mau apa, kita ngejar prestasi atau cuman hobi ya, having fun. Kalau kita ngejar prestasi, jujur performa kan pasti bakal turun lama-lama. Iya, Tapi kalau fun kita flat aja. Yang penting motor aman, nggak trouble, mesinnya nggak
ada Jadi yang nggak harus terlalu ganjar. di-push juga lah ya. Fokus. Enggak, kita buat olahraga di sini. Berarti istilahnya buat yang masih baru-baru juga ya jangan terlalu nge-push lah ya sarannya Kalau lah ya. yang baru-baru juga saranin sih ya modal pakai jaket touring ya, jaket touring, sepatu semata kaki, protektor tangan sama. Walaupun udah pakai jaket, pakai protektor juga. Nah, itu buat minimalisir kita. Ya sama aja kalau kita lagi riding kemana kan, Iyalah. kebutuhan lah biasa. Iyalah. Ini ada tempatnya nih. Biar lebih safe Lebih juga ya. safety. Tapi rekomendasinya ya pakai wear pack kalau bisa. Kalau mau disarankan pakai wear pack. Di sini juga banyak kok yang menyewakan. Oh ada Wear pack. berarti. Nah buat yang misalkan mau latihan tapi dengan budget terbatas nggak bisa beli wear pack, bisa lah ya. Bisa. Jadi sekali itu kisaran 300 sampai 400 lah. Itu udah full set. Udah full set. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain badannya lebih kecil ya, itu banyak. Kalau Malah lebih gampang lah lebih ya. gampang kalau gue ini badannya udah. Tapi secara regulasi di sini pakai jaket touring aja diperbolehkan atau enggak? Boleh, yang penting berprotektor. Oh. Itu kan keselamatan masing-masing. Ya kita preventif ya, pencegahan ya. Iyalah. Kalau misalnya kita latihan bareng-bareng, ada 5 orang, kita ngiring bareng, oke nggak masalah. Tapi kalau latihan sendiri sangat riskan. Iyalah. Jadi lebih baik. Safety-nya disarankan pakai wear pack. Tapi kalau hanya sekedar pengenalan ke sirkuit, pengen nyobain Hasil lah ya adaptasi di awal. masih di awal, nyari racing lane, detik remnya, nanti ada step-stepnya itu. Nggak cuma ngebar, dapat 200, dapat 150, nggak cuma itu aja. Gimana caranya biar kenceng di tikungan nih. Nah, jadi dapat poinnya juga. Mainnya di situ. Oke deh, kayaknya segitu dulu kali ya. Nanti coba gua masukin klip-klip tadi waktu di sirkuit supaya lu bisa ada gambaran nih kira-kira serunya itu kayak gimana nih. Gua Adit, Gue Euro, kita berdua pamit. ciao. Kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke